Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatullah dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 19035.004, Fakultas Ekonomi, semester 5, Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam mata kuliah yaitu Perpajakan 1 dengan dosen pengampu Bapak Syukri Hamdi, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Pada video ini saya akan membahas tentang PPN dan PPh pasal 22. Baik, pengertian PPN. PPN, pajak pertambahan nilai, adalah pajak yang dipungut atas setiap pertambahan nilai yang muncul karena adanya pemakaian faktor-faktor produksi oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang menyediakan, memproduksi dan memperdagangkan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP). Sebagai bukti bahwa PPN adalah kewajiban pembeli, kita bisa menemukan PPN pada lembaran struk belanja atau pembelian. Pada struk tersebut, kita dapat menemukan tulisan PPN maupun terjemahannya dalam bahasa Inggris yakni Value Added Tax atau VAT. Tarif PPN, barang atau jasa yang dikenakan PPN jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu, untuk memudahkan Anda membedakan mana barang yang dikenakan PPN dan tidak, berikut adalah daftar barang yang tidak dikenakan PPN. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Meliputi makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat atau tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, uang, emas batangan, dan surat berharga. Sedangkan untuk jasa yang tidak dikenakan PPN meliputi jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dan perangko, jasa keuangan tunai, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan air, serta angkutan dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan whistle post, jasa boga atau catering. Daftar tarif PPN. Tarif PPN 0% berlaku untuk ekspor barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Tarif PPN 10% berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri, termasuk di daerah zona ekonomi eksklusif dan landas e-kontinen, yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur tentang kepabeanan. Tarif PPN atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan yang paling tinggi 200%. Khusus untuk barang dan jasa yang terkena tarif PPN 10%, besaran tarif tersebut masih dapat diubah menjadi paling rendah 5%. Hingga paling tinggi 20% mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Tarif PPN yang dikenakan kepada pembeli akan tertulis jelas pada setiap bukti transaksi jual beli. Artinya harga yang nanti dibayar akan ditambah dengan jumlah PPN. Namun jika kita tidak menemukan keterangan PPN pada struk, artinya total harga yang tertera sudah termasuk PPN. Pajak penghasilan pasal 22. Pengertian PPh pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan pada badan usaha, baik milik pemerintah maupun badan usaha swasta, yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Pajak jenis ini memiliki tarif yang bervariasi dan bergantung dari pemungut serta objek dan jenis transaksi. Ketentuan tersebut berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. PPh pasal 22 ini merupakan bentuk pungutan yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Setiap badan usaha baik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor wajib dikenakan pajak. Pajak yang dikenakan merupakan pajak penghasilan PPh pasal 22. Objek PPh pasal 22. Objek PPh pasal 22 ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 34 Tahun 2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Objek PPh pasal 22 antara lain impor barang dan ekspor.
Impor dan ekspor barang yang dijalankan eksportir dikenakan PPh pasal 22 yaitu barang komoditas, tambang batu bara, mineral logam, mineral bukan logam. Pembayaran atas pembelian barang. 1. Pembayaran atas pembelian barang dikenakan PPh pasal 22 dipungut oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran KPA dengan menggunakan mekanisme uang. Persediaan UP pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain. 2. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga. Pembayaran atas pembelian barang pada pihak ketiga yang dikenakan PPh pasal 22 dilakukan dengan cara pembayaran langsung ke KPA, penjabat penerbit surat pemerintah pembayaran yang memberi delegasi dari KPA. Pembayaran atas pembelian barang untuk bahan usaha milik negara BUMN dikenakan PPh pasal 22 untuk keperluan usaha. Penjualan hasil produksi pada distributor. 1. Penjualan hasil produksi pada distributor dikenai PPh pasal 22 adalah distributor dalam negeri oleh badan usaha bidang industri semen, industri kertas, industri baja, industri hulu, industri otomotif, dan farmasi. 2. Penjualan kendaraan bermotor. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri dikenakan PPh pasal 22 oleh penjual, agen tunggal pemegang merek ATPM, agen pemegang merek APM, dan importir kendaraan bermotor. 3. Penjualan migas. Penjualan migas oleh produsen dan importir dikenakan PPh pasal 22 diantaranya penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. 4. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengepul. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengepul untuk industri atau ekspornya dikenakan PPh pasal 22 dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. 5. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah dikenakan PPh pasal 22. Ini dilaksanakan oleh wajib pajak badan. Tarif PPN dan PPh pasal 22. Tarif atas PPN dan PPh pembelian barang. Tarif PPN atas pembelian barang adalah 10% dari nilai dasar pengenaan pajak DPP atau harga barang itu sendiri. Sedangkan tarif PPh pasal 22 atas pembelian barang yang dilakukan bendahara pemerintah BUMN adalah sebesar 1,5% dari harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak final. Tarif PPh pasal 22 ini juga terdapat pada UU PPh terkait pemungut dan objek PPh pasal 22, butir 2, 3, dan 4. Cara menghitung PPN dan PPh pasal 22. Sebelum melihat contoh kasus yang akan dibahas pada poin ini, ada baiknya Anda memahami terlebih dahulu batas harga belanja yang dapat dikenakan dan tidak dapat dikenakan PPh pembelian barang, PPh pasal 22. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2007 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Berikut ini adalah batasan nominal belanja yang dikenakan PPh pembelian barang, PPh pasal 22. Apabila pembayaran dilakukan oleh pemungut seperti bendahara pemerintah, belanja barang yang nilai atau harganya di bawah 2 juta hanya dikenakan PPN, sedangkan belanja barang yang dinilai atau harganya di atas 2 juta akan dikenakan PPN dan PPh pasal 22. Sedangkan masih dalam peraturan yang sama, apabila pembayaran dilakukan oleh pemungut seperti BUMN, maka belanja barang yang nilai atau harganya di bawah 10 juta hanya dikenakan PPN saja. Sedangkan belanja barang yang nilai atau harganya di atas 10 juta akan dikenakan PPN dan PPh pasal 22. Contoh kasus, pada tanggal 27 November 2017 melakukan pembelian komputer senilai 4.400.000. Dalam hal ini pemungutnya adalah bendahara pemerintah, berarti atas pembelian barang ini dikenakan PPN dan PPh pasal 22 sesuai dengan keterangan di atas. Cara menghitungnya, dasar pengenaan pajak DPP 100 dibagi 110 dikali 4.400.000 sama dengan 4 juta. PPN yang dipungut yaitu 10% dikali 4 juta sama dengan 400.000. Sedangkan cara menghitung PPh pembelian barang PPh pasal 22 adalah DPP yaitu 4 juta
Dan PPh pasal 22, 1,5% dikali 4 juta sama dengan 60.000. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.